Halo, ketemu lagi di channel saya Iwan Walid Hayate. Bagi pecinta nih mini GP ya, ini seperti video sebelumnya. Nanti videonya yang sebelumnya di sini. Nah, itu tentang kita bahas tentang apa namanya mengupgrade mini GP untuk balap, termasuk mengupgrade frame, memperkuat supaya kuat dinaikin orang-orang dewasa. Kemudian upgrade ini mesin-mesin ini, bagian piranti-piranti segitiga, kemudian piringan cakram dan lain-lain ya. Ikutin aja terus. Nanti kita bahas satu-satu ini ya. Oke. Halo teman-teman, ini langsung aja saya perkenalkan ini bagaimana kita mulai merakit mesin. Sebelumnya apa-apa yang harus disiapkan ya. Nah, yang pertama ini crankcase. Kita mulai dari crankcase dulu ya. Crankcase ini kita ganti bearing. Nah, bearingnya kalau saya pakai yang ini SKF ya. SKF serinya 6202 ya, yang C3. Nah, kalau saya menggunakan ini SKF ya. SKF. Kemudian kalau untuk mungkin ada teman-teman yang belum tahu, ini kalau untuk seal crankshaft ini punya apa? Nah, ya ini saya akan beritahukan. Kalau seal crankshaft ini kita pakai persamaannya ini seal Kickstarter Mio ya. Seal Kickstarter Mio untuk seal crankshaft. Seal Kickstarter Mio. Nah, ini saya tampilkan barcode-nya biar teman-teman tidak susah nyarinya nanti ya. Seal crankshaft pakai punya Yamaha seal Kickstarter Yamaha Mio ya. Oke. Ya. Lanjut lagi ke crankshaft. Nah, crankshaft teman-teman. Nah, kalau crankshaft kalau saya menggunakan yang tipe kampak. Tipe kampak ini. Nah, cuma akan dirubah. Nanti bagian pennya ini kan bolong. Nah, kalau saya, versi saya itu mengupgrade, ini akan saya tambal pakai lem besi. Ini akan saya buntu. Nah, itu tujuannya supaya mengurangi, memperpadat volume ruang bakarnya. Jadi ini nanti yang di sebelah sini akan dibuntu. Nanti akan kita tampilkan juga videonya setelah dibuntu itu seperti apa ya. Kalau ini kan masih lubang nih. Nanti akan kita buntu. Kalau untuk ini spi magnet ya, spi magnet atau spi kampas ganda. Ini persamaannya spi magnetnya Yamaha Jupiter ya. Nih spi magnet atau spi rumah ganda, kampas ganda. Ini kita pakai spinya Yamaha Jupiter persamaannya ya. Kemudian kita akan ke kampas ganda. Nah, sebelumnya motor itu menggunakan kampas ganda yang model 2 ini dengan per yang keras ini ya. Nah, kalau saya tidak suka menggunakan tipe yang ini. Nah, ini kalau saya akan saya ganti pakai tipe yang model gini, yang 3, yang aluminium ya. Itu kan mengurangi bobot juga sih. Bobotnya lebih ringan. Saya lebih suka yang tipe gini ya. Kemudian setelah itu, kemudian yang selanjutnya ya, kita ke bagian membran ya. Nah, kalau saya intake manifold, saya tidak suka menggunakan intake manifold yang aluminium ini. Tidak suka saya karena terlalu banyak hambatan untuk bensin, daya sedot bensinnya. Saya lebih senang menggunakan yang tipe yang plastik, yang standar. Nah, standar ini juga ada 2 tipe teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, coba perhatikan ini. Nah, perhatikan kedua ini ya. Ini sama-sama plastik, tapi berbeda. Kalau yang ini lebih kecil. Kalau yang ini lebih dalam. Ya, perhatikan ya. Kelihatan bedanya. Nah, kalau saya lebih senang menggunakan yang kecil. Karena daya isapnya dia lebih cepat. Jadi, untuk mengisap bahan bakar ke mesin itu juga lebih cepat ya. Kalau saya tidak menggunakan yang ini. Jadi saya menggunakan yang rekomendasikan yang sebelah sini ya, yang ini, yang kecil. Nah, oke. Kemudian lanjut ke membran, ya.
Kalau untuk membran standar itu yang seperti ini ya, stoppernya ya. Stoppernya seperti ini. Nah, kalau versi saya modifikasi sedikit yang ini. Nah, nanti dirubah jadinya akan seperti ini. Nah, saya akan berikan ini lubang kecil. Nah, tujuannya lubang ini agar bisa mecah bensin aja sih. Ada jalur bensin lagi yang setidaknya dari sini ada jalur masuk bensin untuk memecah bahan bakar juga. Itu aja sih sebenarnya. Nah, ini yang standar. Nah, dilubangin ini ya bagian itunya. Nah, ini sudah selesai bagian membran. Kemudian ke bagian blok ya. Blok. Nah, kalau yang standar itu gini. Nah, ini masih baru nih ya. Tapi yang model ZK ini. Nah, teman-teman bisa pakai yang model gini atau yang model begini. Ini yang ada paretannya, teman-teman ya. Nah, tolong diperhatikan betul-betul. Nah, perbedaannya di sisi ini. Nah, ya, ini ada lubang transfer lebihnya. Sedangkan ini nggak ada, polos. Nah, saya lebih cenderung kalau versi saya menggunakan yang tipe ini. Nah, ya. Nah, ya, yang tipe ini. Nah, perhatikan nih. Nah, itu. Nah, ini enggak ada. Yang ini ada. Nah, lebih baik menggunakan yang seperti ini. Nah, kemudian lubang knalpotnya atau exhaustnya yang ini itu saya porting. Itu saya porting 1 mili ya. Saya ambil 1 mili. Artinya dibesarkan 1 mili aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, kemudian ke bagian karbu ya, ke bagian karbu. Nah, di sini ada karbu yang masih standar ya, yang masih original. Nah, dia lubangnya kecil ya. Nah, kalau yang ini yang sudah kita gedein ya, atau yang sudah kita porting, atau yang sudah kita reamer. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, bedanya ya. Kemudian bagian belakangnya juga ya. Nah, kita balik ya. Nah, bagian belakangnya juga ini sudah diperbesar atau di reamer. Nah, jadi kalau untuk karbu cukup di reamer ya. Kemudian selanjutnya ini magnet atau kipas. Nah, kalau ini model standar nih teman-teman. Model standar ya. Model standar. Nah, model standar begini. Nah, kalau versi saya upgrade. Bagaimana? Di-upgrade bagaimana magnetnya? Nah, saya akan tunjukkan. Nah, kalau magnet, nah, kan sudah saya upgrade seperti gini, teman-teman. Nah, bisa lihat kah? Nah, diperjelas kameramen. Nah, ya. Nah, ini magnet saya menggunakan yang seperti ini, dipotong jadi teman-teman untuk mengurangi bobot. Nah, ini standar, yang ini yang sudah modifikasi atau upgrade ya. Nah, itu magnet. Nah, itu tadi bagian-bagian mesin ya, sudah selesai. Nanti kalau ada pertanyaan komen aja di bawah, nanti pasti saya balas, atau WA. Nanti kan ada WA-nya di depan. Ini sudah selesai ya bagian mesin ya. Nanti videonya akan ada juga video perakitannya. Jadi ditunggu aja. Nah, sekarang ini bagian frame, rangka, kaki-kaki dan rem, termasuk stang setir ya. Yang pertama handle ya, handle rem. Nah, ini handle rem yang standar. Ini handle rem yang standar ini kalau saya upgrade. Nah, saya pakai punya sepeda nih. Nah, yang alloy. Nah, ini mereknya coba cek ini. Leci. Nah, saya pakai Leci ini yang alloy. Anti patah, bengkok aja, nggak patah. Leci ya, saya upgrade pakai Leci. Kemudian ini saya pakai steering damper ya, supaya nggak goyang, karena motor kan sudah di upgrade. Jadi otomatis kan powernya pasti nambah lah dikit ya. Jadi wajib pakai steering damper. Nah, ini saya pakai yang murah aja nih, yang kalau di online sekitar 120-an. Dah. Kemudian segitiga ya. Ini segitiga saya pakai CNC.
yang tipe CNC. Nah, yang tebal. Kalau standarnya kan yang putih ini. Nah, yang ini standarnya ya. Nah, kita bandingkan. Nah, kalau saya pakai yang ini, kita upgrade untuk segitiga ya, pakai yang model CNC lebih tebal. Kemudian end grip ya, pakai merek apa aja lah teman, end grip. Yang penting merasa enak di tangan aja lah ya. Kemudian rantai pakai yang tebal ya. Saya pakai yang tebal model gini nah. Rantai tebal. Nah, setelah rantai piringan ya. Nah, ini piringan. Ini piringan yang model standar. Nah, kalau saya ganti yang lebih tebal supaya ngeremnya lebih enak, lebih pakem, lebih padat juga. Begitu handle-nya dipencet ya. Nah, ini selisihnya ketebalan ya. Nah, pakai model yang gini ya teman ya. Nah, bisa lihat modelnya di toko online banyak kok jual. Oke, setelah piringan, stang ya. Kalau stang setir, kalau saya upgrade-nya pakai ini, pakai stang punya Yamaha ya, Yamaha Pino teman-teman. Nih, Yamaha Pino ya. Stang setir, kalau saya pakai stang setir Yamaha Pino. Nih, seperti yang sudah di aplikasi, ini stangnya Pino. Nah, yang itu juga Pino ya, Pino. Stang setir Pino. Nah, kemudian kalau untuk mengupgrade stang kan kita harus ini teman-teman, menggunakan racer ya. Nah, ini racernya. Jadi nanti racernya dipasang di segitiga. Ini akan kita bor. Nanti kita ada juga kok videonya, nanti kita bahas. Nah, ini segitiga, ini diberikan racernya. Racer di online banyak teman-teman ya. Nah, nanti kita videokan kok masang ini sama steering damper, nanti semuanya ada videonya. Jadi ditunggu aja nanti videonya. Kemudian, nah ini teman-teman ya, yang tidak kalah penting, filter bensin teman-teman. Saya pakai yang gini nih, yang model kaca. Karena beberapa kali pakai yang plastik, pecah, bocor terus. Nah, kita nih pakai yang begini aman, lebih aman. Karena semua motor ini pakai yang tipe-tipe gini. Kemudian untuk pijakan kaki ini saya beli kuda-kuda sepeda ya, yang untuk sepeda. Ini berat teman-teman, karena besi padat ya, besi padat ini. Nanti akan kita las di rangkanya ya, di frame-nya. Nah, ini di frame akan kita las. Tapi sebelum kita las, nanti akan kita perkuat dulu. Nanti akan saya bikinkan videonya bagian mana yang akan diperkuat, yang akan ditambah. Makanya ikutin terus videonya ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Nanti setelah video ini saya akan buatkan lagi video spesial khusus untuk upgrade mesin. Kita rakit mesinnya ini yang sudah kita bahas di video kali ini. Kita rakit versi saya tentunya, versi Iwan Walet Hayate ya, mini GP-nya ya, versi saya. Nanti akan saya buatkan secara keseluruhan sampai mesin itu jadi seperti ini ya. Ditunggu aja videonya, makanya jangan lupa di share, di like, comment, and subscribe teman-teman ya. Sekian dulu, terima kasih, tunggu aja video selanjutnya. Oke, salam saya Iwan Walet, gaspol.